Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu ya, tetap semangat dan tetap berbahagia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah. Nah, yuk kita belajar bersama-sama mengenal kalimat thayyibah. Jangan kemana-mana ya. Simak terus penjelasan dari kakak. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan kali ini, kakak ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang rutin untuk mengaji? Kemudian, apakah kalian sudah melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika setelah sholat dan membaca doa sebelum makan ataupun membaca doa sesudah makan? Nah, dari pertanyaan tersebut kita akan mengulas tentang kalimat thayyibah. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu kalimat thayyibah? Jika belum, kakak akan menjelaskannya. Nah, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik untuk diucapkan dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, mengucapkan kalimat thayyibah akan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, macam-macam kalimat thayyibah diantaranya ada basmalah, tahmid, tasbih, takbir, tahlil, hauqalah, istighfar, salam, dan masih banyak lagi. Nah, melihat di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kalimat thayyibah basmalah dan kalimat thayyibah tahmid atau hamdalah. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kalimat thayyibah basmalah. Nah, apakah adik-adik ini mengetahui kalimat atau bacaan basmalah itu seperti apa? Ayo, bacaan basmalah itu seperti apa? Ya, benar sekali. Bacaan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, adik-adik, ketika kalian memulai aktivitas atau kegiatan, maka hendaknya kalian memulainya dengan membaca kalimat thayyibah basmalah supaya urusan kita itu dipermudah segala urusan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kegiatan maupun aktivitas yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah basmalah, yakni ketika kita memakai atau melepas pakaian, mau makan, mau belajar, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang harus dimulai dengan kalimat basmalah. Nah, kenapa ya kira-kira kita itu dianjurkan untuk mengucapkan kalimat basmalah ketika memulai kegiatan ataupun aktivitas? Karena basmalah memiliki keunggulan, diantaranya yakni Allah akan meridhai segala perbuatan kita. Yang kedua, kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, semua perbuatan menjadi lebih bernilai ibadah dan bermanfaat. Nah, kemudian Allah akan menjaga dan melindungi kita. Dan yang terakhir adalah Allah akan memberikan keberkahan dan pahala kepada kita. Wah, ternyata banyak sekali ya. Selanjutnya yakni tahmid. Nah, tahmid adalah hamdalah. Apakah di antara adik-adik ini ada yang sudah mengetahui bacaan hamdalah? Nah, pintar sekali. Bacaan hamdalah adalah
Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Tuhan semesta alam. Jika kita mendapatkan atau memperoleh nikmat dalam bentuk apapun, atau kita memiliki kelebihan sesuatu, maka sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita sudah terbiasa mengucapkan hamdalah, kita akan terhindar dari perilaku ataupun perasaan yang sombong, dan kita akan sadar bahwa kenikmatan dan kelebihan yang kita miliki itu merupakan pemberian dari Allah, kemurahan Allah, serta kasih sayang dari Allah SWT. Berikut ada beberapa contoh perbuatan kita yang harus mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang pertama adalah kita harus mensyukuri nikmat Allah, yakni berupa air, di mana air itu sangat bermanfaat sekali bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Nah, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia, semua itu membutuhkan air. Air bisa digunakan untuk mencuci, mandi, minum, memasak, dan masih banyak lagi. Nah, kita harus bersyukur karena kita mudah mendapatkan air. Yang kedua adalah nikmat berupa ikan ataupun makanan. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa di laut atau maupun di sungai banyak sekali ikan. Nah, ikan-ikan tersebut tidak akan kita bisa menghitungnya berapa jumlah banyak ikan yang berada di laut dan di sungai. Itu menunjukkan betapa besarnya kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semua. Dan ikan-ikan tersebut gratis, kita tidak disuruh membayar kepada Allah langsung, tapi kita harus menjaga lingkungan tersebut. Nah, ikan yang kita konsumsi itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita semua. Selanjutnya, yang ketiga yaitu nikmat berupa makanan ataupun beras. Nah, kita harus bersyukur tinggal di Indonesia, yang mana tanah Indonesia itu dikenal dengan kesuburannya. Apapun yang kita tanam pasti akan hidup dengan segar. Nah, padi itu yang kita tanam akan diolah dengan terus menjadi beras, kemudian kita masak menjadi nasi yang kita kenal sebagai sumber energi bagi kita semua, yang mana padi adalah sumber makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, dan kita harus bersyukur tinggal di Indonesia, dan kita harus bersyukur atas nikmat dari Allah SWT. Nah, karena itu kita hendaknya selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Selain itu, kita juga harus menunjukkan rasa syukur kita dalam setiap perbuatan kita sehari-hari, yaitu dengan cara mencintai Indonesia kita, dengan cara hidup rukun antar sesama, antar tetangga, saudara, maupun keluarga. Kita juga dapat mempraktikkan rasa syukur kita dengan cara membersihkan lingkungan kita, gotong royong, dan membuang sampah pada tempatnya. Dan kita juga harus belajar dengan rajin agar kelak kita akan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama, dan dapat mengetahui cara bersyukur kepada Allah SWT ketika kita mendapatkan nikmat rezeki dari Allah, kemudian saat mendapat kabar gembira, kemudian terhindar dari segala bahaya atau musibah, dan yang kemudian yaitu berzikir
dan berdoa kepada Allah. Hanya kepada Allah lah yang patut kita puji dan mendapatkan pujian, bukan manusia atau makhluk Allah yang lain. Allah Maha Besar dan Allah Maha Perkasa. Kebesaran manusia di dunia ini sangatlah kecil, tidak sebanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan sekali-kali memuji ciptaan Allah yang berlebihan dan yang patut dan harus dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana? Sangat mudah bukan belajar kalimat thayyibah tentang basmalah dan hamdalah? Nah, yang terpenting setiap kali mau melakukan kegiatan atau kegiatan apapun, jangan lupa selalu mengawalinya dengan bacaan basmalah dan hamdalah. Kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita dengan cara bersyukurnya. Bagaimana? Dengan mengucapkan hamdalah itu. Nah, cukup sekian pertemuan kita kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.